Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin wa rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa rabbi sholli wa sallim wa Dipayun ngaturkeun nuhun ka Bapak, Ibu, guru SDN Kalibaru anu parantos hadir dina ieu kesempatan. Oke, kalau pesan penonton Bapak KS nuju aya berat tapi terus di pesan angin aya berat tapi sobias kurang lajeng wae. Nyata dina simkuring teh katakan tugas nyata diseminasi guru penggerak nyata forum diskusi penyampaian naon bukti anu parantos kusim kuring dipahami atau napi tos dipelajari sampai dupika ayeuna dupika modul 1 terus sampai MC nyata ayeuna terakhir dina modul terakhir ieu nyata aya anu disebut budaya positif di sekolah ya. Budaya positif di sekolah yaitu budaya yang harus kita terapkan di sekolah. Banyak hal tentang materi budaya positif di sekolah itu. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah hal-hal yang baik dilaksanakan di sekolah ya. Adapun nilai-nilai yang harus kita angkat di sekolah itu diantaranya adalah ada yang disebut dengan kesepakatan kelas ataupun ada kesepakatan sekolah. Jadi Bapak Ibu harusnya ada kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas? Jadi seharusnya nanti kepala sekolah dan guru itu membuat sebuah kesepakatan, menentukan aturan-aturan itu harusnya ditentukan itu bersama dengan kepala sekolah dan guru. Peraturan nanti disepakati. Aturan-aturan itu yang telah disepakati berarti kita harus mentaati. Begitupun di kelas, Bapak Ibu bisa menerapkan kesepakatan kelas itu dengan siswa ya. Jadi dengan siswa. Contohnya seperti yang pertama saling menghargai antara siswa dan guru. Yang kedua disiplin. Yang ketiga menjaga ketertiban dan keamanan. Yang keempat boleh hadir tepat waktu dan lain sebagainya. Nanti kalau ada kesepakatan kelas ya, jadi kita bila ada anak yang melanggar itu kan sudah sepakat ya. Lalu ada lagi kita sebagai guru. Sebagai guru itu ada 5 posisi. Yang pertama kita itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat bersalah. Yang ketiga sebagai pengontrol. Yang keempat sebagai teman. Yang kelima sebagai posisi kita itu, posisi guru kita itu mau di mana? Apakah mau penghukum, pengontrol, pembuat merasa bersalah, teman, pengontrol dan manajer ya. Nah, di zaman sekarang ini ya, contoh ada yang disebut dengan penghukum. Guru itu harus diminimalisir untuk menghukum. Kenapa? Karena menghukum itu jadi anak itu kalau kita hukum, contohnya kita hukum anak itu berbuat salah, kita hukum anak itu berlari, apalagi dipukul ya, nanti anak itu akan membekas dan akan mempunyai rasa dendam. Itu yang dikhawatirkan. Jadi anak itu akan penuh sama kepungkur, jirangnya asap membekas tuh kita sampai kapanpun kita. Jadi bagaimana caranya? Yaitu harus dengan konsekuensi. Contohnya
Seperti kan kalau di sekolah itu pasti ada saja kasus-kasus bom besar atau api kecil. Contohnya seperti saya pernah melihat ada anak yang gonong. Sudah, daripada kita yang mencukur, disuruh pulang aja, disuruh dicukur di rumah, ya. Jadi nanti ada tahapannya kok yang berarti ya. Ada, ya. Nanti kan kita beri teguran dulu dan lain sebagainya. Kalau sudah anak tidak apa namanya, daripada kita menghukum, contohnya kemarin kan ada kasus di TV anak disuruh lari tidak pakai alas kaki di lapang, katanya sama guru agama, kan akhirnya melepuh. Nah kan kita repot ya, akhirnya tetap berpulang kepada guru-guru kembali. Seperti pitching malam tadi Pak Ujang ya, boleh. Jadi ada tahapannya ya. Bu Nur kebetulan ngajarnya di bidang terapi ya. Jadi yang dipitchingkan itu untuk kelas 2 itu tahapannya terlalu tinggi. Contohnya seperti kemarin Asmaul Husna kan, seperti bahasanya udah pas ya, Asmaul Husna untuk tingkat SMA kan 6 ya. Seperti Bu Nur kan menerangkan walaupun di Kurtilas kan basicnya seperti itu, tapi kan untuk kurikulum Merdeka mah harus disesuaikan, makanya disalahkan Bu Ujang. Bisa dilanjut Pak Ujang. Ya. Lalu tadi juga sebagai pengontrol atau sebagai pemantau, ya. Karena di dalam tahapan PMM atau Merdeka Mengajar, guru itu maka ada yang disebut dengan Merdeka Belajar, ya. Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar itu artinya anak itu diberi keleluasaan, ya, diberi keleluasaan, dan kita sebagai guru tidak boleh sekarang itu menuntut. Guru sekarang itu adalah menuntut. Walaupun anak itu tidak bisa, kita tidak boleh harus bisa, dan itu sudah tidak boleh. Jadi ada golongan-golongannya, kelompok nih kodangnya. Satu kali kelompok dicampur dengan anak yang tidak bisa dengan yang bisa, terus dikelompokkan yang tidak bisa. Nah, di gelombang-gelombang seperti itu ya. Ya seperti itu. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi. Jadi anak mau di mana yang tersuka. Lalu yang berikutnya adalah ada yang disebutnya sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu cara jika ada anak yang bersalah, kita itu bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Anak yang pertama kita tanya dulu, anak itu apa kesalahannya? Ya, jadi anak nanti akan membicarakan kesalahannya. Lalu kita sebagai validasi kesalahan, hal apa yang telah diperbuat atau kesalahan apa yang telah dilanggar oleh anak dari kesepakatan kelas tadi atau keyakinan kelas tadi. Lalu kita sebagai guru harus memberikan tindak lanjut dari hal tersebut. Seperti contoh begini, ada anak yang mencoret-coret atau seperti itu, nggak apa-apa kalau seperti ini itu tidak termasuk menghukum. Anak yang mengotori harus dibersihkan lagi, itu sudah konsekuensi, bukan hukuman, ya. Karena dia yang telah melanggar. Contohnya ada anak yang ada gelas yang tumpah gitu, ya. Yang harus membersihkan. Ya, dia harus membersihkan. Kalau misalnya Pak Ujang, kalau ada anak yang memecahkan kaca, itu dia mengganti, berarti konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Tidak jadi masalah. Iya, makanya kan kalau dalam dalam kesepakatan ini termasuk harus berikut dengan orang tua. Kenapa? Iya, karena kan kalau ada anak itu nggak semuanya, contoh anak-anak yang tidak mampu lah membelahkan kaca, lalu kita langsung disuruh, kan kalau nggak mampu dia akan takutnya nggak mau ke sekolah dan lain sebagainya.
itu akan bisa menjadi konsekuensi, bisa jadi akan menjadi hukuman. Tetapi kalau sudah kesepakatan, ya kesepakatan kelas, apalagi kan seperti ini di zaman sekarang itulah ada yang namanya ngadu gitu ya, ngadu ke orang tua. Contoh kita pukul anak itu yang salah, ngomong apa ditegur sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kan karena kita kesal ya tidak ditegur, kita berbuat kekerasan, akhirnya anak ngadu. Nah nanti orang tua kalau yang tidak anggapan ada sekarang kiri, kemudian sana maneh, sana padur, segitu orang tua ada. Yo, sinasa kue kumaha. Nah upami anu kitu mah eta teh raoseun ya. Istilah teh mah anak orang tua mendukung ya, maksudnya ya untuk kebaikan. Tapi kan tidak semua orang tua itu menerima ya, menerima. Kadang datang ke sekolah, apalagi sekarang sudah banyak kasus-kasus atau laporan gitu ya. Nah, dan juga apa yang harus kita lakukan ini yang saya rasakan adalah bukan konsekuensi, konsistensi yang susah itu. Apa itu konsistensi? Konsistensi itu adalah keberlanjutan terus menerus, itu yang paling susah. Berkesinambungan ya. Contoh lah, kita bisa mengajukan kebiasaan yang baik di sekolah kepada contohnya seperti dulu kita mau melaksanakan kegiatan sholat duha, akan tetapi kesinambungannya bisa enggak itu? Nah, itu harus ya disepakati berkesinambungan, dan juga ya ini termasuk apa namanya budaya positif di sekolah. Apakah ada yang mau bertanya? Cukup yang ya ada banyak sebenarnya ya hal-hal yang kita bisa terapkan di sekolah. Ini adalah satu ada Kojang ya, berarti kan ya, kurikulum merdeka itu siswa atau guru juga ya harus menyeimbangkan dengan situasi. Tapi kan sekarang mah seperti sudah berlanjut berjalan, Bu Resti mah kan pakai bahasa Indonesia, memang itu seharusnya di kurikulum merdeka. Ya. Makanya kemarin peer teaching Kojang untuk PPL ya diusahakan aja Pak, karena itu pada umumnya di SD saya mengajar itu banyaknya bahasa Sunda, cuma satu kita yang sudah menjalannya. Bu Resti kan pernah ngajarnya ke bahasa Indonesia, tapi itu teh harus Kojang di kurikulum merdeka. Jadi jangan sok sanawas ya, di lingkungan bahasa Sunda. Jadi coba diusahakan gitu cara menjelaskan itu dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Tapi jangan meninggalkan yang dasar yaitu bahasa Sunda gitu. Jadi tetap dasar nama kehidupan sehari-hari mah karena di lingkungan memakai bahasa Sunda harus menyampaikan bahasa Sunda yang baik. Tapi untuk penambahan ilmu wawasan mah tetap dalam pengajaran itu menyampaikannya dengan bahasa Indonesia. Jadi campur sari lah istilahnya. Karena kan yang ditangkap mah gitu ya, gitu kan. Jadi di sekolah teh anak-anak kan terbiasa pakai bahasa Sunda, tapi di pelajaran kan bahasa Indonesia. Jadi anak itu susah menyimpulkan, membuat kalimat karena kan terbiasa pakai bahasa Sunda. Jadi ketika ada untuk kan kebanyakan di Kurtilas juga kan, apalagi sekarang kurikulum merdeka banyaknya pendapat, opini kan. Mereka susah untuk membuatnya karena ibu ini tuh apa sih, makanya maksudnya kan ke situ ya Pak Ujang untuk pembelajaran lagi gitu. Anak-anak susah untuk membuat kalimat. Anak kelas 2 juga susah membuat kalimat pakai bahasa Indonesia, itu susah gitu. Ya, kelas 2 ampun kelas 4 kali itu bener. Tapi itu tadi diterapkan ke pelaksanaan mah dan mengacu ke Kurtilas teh Pak Ujang. Bangsa hayat duka itu dijelaskan ke kelas 2. Ya lanjut aja. Itu yang dapat saya sampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah.
mudah-mudahan ada manfaatnya, hanya sedikit sekilas, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu dan khususnya untuk saya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan mendapatkannya di sekolah. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, karena sekarang itu kita bisa ya untuk terus meningkatkan kompetensi kita dalam belajar. Apa kabarnya hari ini? Setelah kemarin kita libur ya 1 hari, kita merasa fresh, kita kembali beraktivitas seperti biasa ya. Dulu ya Pak Ujang pernah membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan ya. Sekarang karena kemarin minggu kemarin belum Pak Ujang kalian perwakilan ya dari kelompok ini berapa orang ya, 3 orang, dari sini 3 orang, dari sini 3 orang, dan dari sini 3 orang, yaitu menuliskan aturan ya, terserah bebas kalian menuliskannya ya. Nanti setelah kalian tulis, nanti kita akan mencari ini masuk ke mana ya. Silakan untuk kelompok ini, silakan menuliskan aturan apa saja boleh ya ditulis. Ayo, apkan dulu. Ini siapa? Ayo, boleh ya. Ditulis saja di depan. Ya, ditulis di depan. Ya, satu orang satu boleh. Ayo. Rambut apa? Aturan. Pakai rambut tidak boleh. Wih, lanjut. Itu aturan. Ya. Ya, dengan melanjutkan. Ya, boleh. Silakan, yang kedua. Boleh, terserah. Ayo beristirahat, perwakilan. Ayo, kepada. Silakan, ayo. Ayo, kamu maju. Mereka, ayo. Mereka, maju. Aturan boleh, terserah, bebas. Ya, tinggal menuliskan aja. Silakan. Apa? Boleh main bola sampai pulang. Ini bukan aturan ya. Boleh, boleh lah. Silakan ya. Siapa lagi? Ayo, mau ya? Ayo, kanan berapa ya? Ayo, 3 orang. Nah, Jen. Silakan. Ayo, Jen. Maju. Tulis ya.
Ayo. Iya, ayo. Ya, siapa lagi? Ayo, ayo kita baru sekarang. Apa saja? Iya. Ayo, perwakilan. Ayo. Ya, siapa lagi? Ayo, B, baru dua ya. Ada lagi? Satu lagi boleh menambahkan? Ini, ayo. Ya, oke, kan dia mau jurusnya. Boleh. Ya, bagus. Ayo, ini sekarang dari sini belum. Ya. Ya. Oh, ini dia boleh. Ini ya. Ya. Ayo, Anda. Ya, ini. Siapa lagi? Ayo, bisa. Ayo. Siapa? Ayo. Tes dari itu. Ayo bisa. Sudah tiga nih. Ayo, boleh. Ada lagi? Kira ada yang menambahkan? Oh, enggak, ayo. Ayo maju. Tinggal maju. Ayo. Ayo mengisi isi maju. Satu lagi. Di mana? Di atas boleh loh. Ayo. Di atas. Di atas. Ini. Ya, sini.
maksudnya ya mungkin rambut yang panjang. Tapi khusus apa? Pria, ya, khusus pria. Karena kalau wanita tidak kelihatan dan juga aturannya dari dulu kalau wanita itu walaupun panjang tidak harus dipotong. Ini orang main bola jangan lupa pula. Ini sebenarnya bukan aturan ya atau keinginan. Akoyongnya, koyong, ayeuna aku main bola di pas istirahat di pulang ya, paling belajar ini tidak bisa karena ini bertentangan dengan aturan sekolah, ya. Makanya pelaksana belajar, uang main bola, terus ya. Ada waktunya, jam tanya dari jam 10 sampai jam 11. Cukup ya. Paudan menghargai ini, tapi kita tidak masuk. Kenapa? Karena ini harusnya di sini pakai kata tidak. Ya. Tidak boleh berbahasa kasar. Ya. Tidak boleh menyebut orang tua karyanya. Yang termasuk apa? Bullying, ya. Di sini harus disiplin. Disiplin itu banyak, ya. Datang ke sekolah tepat waktu, ini namanya disiplin. Berpakaian rapi, ini namanya disiplin. Jangan keluar di jam pelajaran, ini maksudnya disiplin. Buang sampah pada tempatnya, ini juga disiplin. Harus melaksanakan piket kelas sama disiplin. Ya. Jangan berisik di waktu jam pelajaran. Ya, nanti program dipotong dulu. Nanti akan dimasukkan ke dalam